Ya, kita kembali lagi di perkuliahan metode numerik ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai sistem persamaan linear. Nah, di kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai metode lain dari penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu metode dekomposisi LU. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai metode dekomposisi LU, kita akan review dulu perkuliahan sebelumnya. Nah, di perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas bahwa bentuk umum dari sistem persamaan linear seperti ini bisa kita ubah ke bentuk umum matriks, yaitu dalam bentuk umum AX sama dengan B, di mana A ini adalah matriks yang berisi konstanta persamaan sistem persamaan, dan X ini adalah variabel unknown, dan B ini berisi koefisien persamaan. Seperti itu. Nah, dari sistem persamaan linear ya, bentuk umum AX sama dengan B, ini bisa diselesaikan dengan beberapa metode ya. Nah, klasifikasi metode untuk menyelesaikan SPL ya, sistem persamaan linear AX sama dengan B, ada diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu metode langsung direct methods dan metode tidak langsung indirect methods ya. Metode langsung meliputi eliminasi Gauss ya, yang sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya, dan dekomposisi LU yang akan kita bahas sekarang. Lalu metode tidak langsung indirect methods, yaitu terdiri dari dua, yaitu metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Ya. Nah, itu ya review kuliah sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode dekomposisi LU. Nah, beberapa hal yang akan kita diskusikan di sini diantaranya mengenai metode dekomposisi LU sendiri ya, pendahuluan, kemudian dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U, kemudian contoh kasus, dan yang terakhir implementasi dengan MATLAB. Ya. Oke. Nah, metode dekomposisi LU ya. Apa sih metode dekomposisi LU itu? Nah, metode dekomposisi LU ini merupakan alternatif lain ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dalam bentuk AX sama dengan B ya, selain Gauss-Newton. Nah, metode ini juga dikenal sebagai faktorisasi LU. Jadi nama lain dari metode dekomposisi LU adalah faktorisasi LU. Nah, seperti apa sih metode ini sebenarnya? Nah, metode ini ya menyelesaikan SPL dengan mendekomposisi atau memfaktorkan matriks A menjadi L dan U, di mana A sama dengan matriks L dikali matriks U, di mana L itu adalah lower triangular matrix atau matriks segitiga bawah, dan U adalah upper triangular matrix atau matriks segitiga atas. Jadi L dan U itu sebenarnya singkatan ya. L tadi lower triangular matrix atau matriks segitiga bawah, dan U ya itu singkatan dari upper triangular matrix atau matriks segitiga atas. Jadi sebenarnya metode dekomposisi LU ini intinya ada di sini ya, di mana kita mendekomposisi matriks A menjadi matriks segitiga bawah yaitu matriks L, dan matriks segitiga atas ya matriks U, seperti itu. Nah, secara garis besar ya, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode dekomposisi LU adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengubah SPL ke bentuk umum AX sama dengan B. Selanjutnya, melakukan dekomposisi matriks A menjadi A sama dengan LU. Nah, dengan demikian, bentuk AX sama dengan B akan berubah menjadi LU X sama dengan B. Nah, UX ini kita bisa ganti dengan sebuah vektor Y, sehingga nanti di sini persamaan bentuk umumnya menjadi LY sama dengan B. Kemudian dari sini kita akan melakukan estimasi vektor Y. Setelah vektor Y ini diperoleh, maka di langkah terakhir kita akan mengestimasi vektor X dari Y sama dengan UX ini. Nah, jadi inilah tahapan metode dekomposisi LU secara garis besar. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa sebenarnya inti dari metode dekomposisi LU ini sebenarnya adalah
uh, dalam mendekomposisikan matriks A ini menjadi L dan U. Nah, ada dua jenis ya, ada dua jenis metode dalam mendekomposisi matriks A ini menjadi L dan U ini. Yang pertama untuk kasus umum ya, kasus umum kita menggunakan metode Doolittle ya. Ini untuk yang umum. Nah, sementara untuk kasus yang khusus atau bisa dibilang kasus sangat khusus, kita menggunakan metode Cholesky ya. Jadi dua metode ini sebenarnya adalah metode untuk mendekomposisi atau memfaktorisasi matriks A menjadi L dan U seperti itu. Nah, nanti seperti apa mekanismenya? Kita akan lanjutkan di pembahasan berikut ini. Nah, metode dekomposisi matriks A sama dengan LU ya. Nah, kita tahu tadi bahwa dalam metode dekomposisi LU ini kita mendekomposisi matriks A menjadi L dan U. Nah, matriks L itu seperti yang kita bahas tadi adalah matriks segitiga bawah dengan diagonal 1 ya, sehingga kita bisa tulis matriks L seperti ini. Jadi ini diagonal 1, 1, kemudian ini L21, L31, dan L32. Ini suatu bilangan yang nanti harus kita cari ini berapa ya. Nah, kemudian matriks U adalah matriks segitiga atas seperti ini. U11, U12, U13, U22, U23, dan U33. Yang lainnya adalah 0. Nah, kalau tadi A ya, A tadi sama dengan LU, nah berarti L ini dikalikan U. Jika demikian maka bisa kita tuliskan ya, ini adalah matriks A yang seperti kita sudah ketahui sebelumnya, dan ini adalah matriks L dikali U. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan elemen-elemen dalam matriks L dan U seperti ini. Nah, kalau tadi sudah seperti ini ya, maka nanti kita akan mencari L21, L31, dan L32 pada matriks L, dan kita juga akan mencari elemen-elemen pada matriks U ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat saja dari sini. Nah, kalau kita lihat U11, U12, U13 itu sama dengan A11. Sama dengan ini ya. Jadi baris pertama di sini itu sama dengan baris pertama yang ini. Sehingga kita bisa tulis U11 itu sama dengan A11. U12 sama dengan A12. U13 sama dengan A13 seperti itu. Nah, maka kita sudah memperoleh bagian ini ya, baris pertama dari matriks U. Nah, kemudian selanjutnya L21 bisa kita estimasi dari sini ya. L21 dikali U11 itu sama dengan A211. Maka L21 itu sama dengan A21 dibagi U11. Kemudian juga L31. Dari mana kita perolehnya? Dari sini ya. L31 dikali U11 sama dengan A31. Sehingga L31 sama dengan U11, L31 itu sama dengan A31 dibagi U11, seperti itu. Kemudian juga dengan U22 ya, U22 dan U23 kita bisa peroleh dari sini ya, dari L21 dikali U12 tambah U22 sama dengan A22. Sehingga kita bisa mendapatkan U22 sama dengan A22 dikurang L21 dikali U21. Nah, kemudian U23 ya, kita bisa memperoleh dari sini dengan melihat bagian ini dan A23. Nah, jadi A23 itu sama dengan L21 dikali U13 ditambah U23. Sehingga U23 sama dengan A23 dikurang L21 dikali U13. Nah, kemudian bagian L32 ya. Kalau L32 kita melihat ini ya. L32 bagian ini dengan A32. Jika A32 sama dengan L31 dikali U12 ditambah L32 dikali U22, maka L32 sama dengan ini, A32 dikurang L31 dikali U12 dibagi U22, seperti itu. Nah, dari sini kita memperoleh elemen-elemen koefisien dari matriks L dan U, seperti itu. Nah, metode yang seperti ini disebut dengan metode Doolittle ya. Ini yang akan digunakan pada kasus umum ya, dan ini yang paling banyak atau mayoritas digunakan dalam dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U, seperti itu. Nah, sekarang kita akan
langsung ke kasus ya, ke contoh bagaimana cara mendekomposisi matriks A ya. Ada matriks A seperti ini. Kemudian kita akan mendekompos ya, atau mendekomposisi matriks A ini menjadi matriks L dan U seperti ini. Nah, dengan perumusan tadi, maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, U11 sama dengan A11, U12 sama dengan A12, U13 sama dengan A13, sehingga kita bisa tulis U11 itu berarti ini ya, 1, U12 3 sama dengan 3, U13 sama dengan 6. Kita dapat U11 ya, U11, U12 dan U13. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung L21. L21 adalah A21 ya, berarti ini A21 dibagi dengan U11, berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ini L21, kemudian L31 itu kita dapat dengan A31 dibagi dengan U11, berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, untuk U22 kita dapat dari A22 ya, ini A22 berarti ini min 1 dikurang L21 yang kita dapat tadi dikali U12 ini ya. Jadi min 1 dikurang min 2 kali 3 sama dengan minus 7. Nah, kemudian selanjutnya U23 sama dengan A23 dikurang L21 kali U13 ya, maka kita peroleh minus 11. Nah, selanjutnya L32 kita peroleh dengan ini ya, rumus tadi, maka kita dapat L32 sama dengan 2 seperti itu. Nah, kemudian U33 kita dapat sama dengan 1 ya, seperti itu. Nah, dari sini kita sudah dapat semua elemen atau koefisien dari matriks L dan U, sehingga kita bisa tulis matriks L seperti ini ya. Jadi matriks L diagonal 1, kemudian U21 kita masukkan 2, kemudian U31 sama dengan 4 ya. U13 sama dengan 4, U31 sama dengan 4. Kemudian L3 ini matriks L ya. Saya ulangi. Jadi ini matriks L. Dari sini kita ambil ya L21, kita masukkan ke sini. Kemudian L314 kita bawa ke sini. Dan L32 ya. L32 ini kita bawa ke sini. Jadi inilah matriks L. Nah, sekarang matriks U yang tadi ya, nilai U ini kita bawa sehingga jadi seperti ini. U11, U12, U13 ya, kita dapat 1, 3 dan 6. Kemudian U22 minus 7 ya dari sini. Kemudian U23 minus 11 dan U33 sama dengan 1. Nah, jadi inilah matriks L dan U ya, yang kita dekompos atau kita faktorkan dari matriks A ini. Ya, kita dekompos atau mendekomposisi ya. Mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U. Kalau matriks L dan U ini dikalikan, maka dapat hasilnya adalah matriks A. Nah, inilah cara mendekomposisi matriks A menjadi menjadi matriks L dan U dengan metode Doolittle ya. Ini metode yang umum yang kita sering gunakan.